Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Syah Jakaria dari kelas AS3C, ingin menjelaskan tentang kias. Urgensi kias itu adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum ada aturan hukumnya, karena ada kesamaan ilat di antara keduanya. Pengertian kias itu secara etimologis berarti kadar, artinya mengukur, membandingkan, menyamakan dengan semisalnya. Menurut ulama usul fikih, kias berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya. Peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Kemudian rukun kias. Rukun kias itu yang pertama al-aslu, al-far'u, al-hukum, dan al-ilah. Al-aslu itu sumber hukum berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau daerah tempat asal hukum hukum itu. Kemudian al-far'u. Al-far'u itu suatu yang tidak memiliki ketentuan nas atau fara, yang artinya cabang, yaitu suatu peristiwa yang hukumnya belum ditetapkan karena tidak ada nas yang dapat dijadikan landasan. Yang ketiga al-hukum, yaitu digunakan oleh kias untuk memperluas hukum dari asal sampai jauh, yakni hukum asal yang diatur berdasarkan nas, dan hukum itu juga diatur jauh jika ada kesamaan ilatnya. Yang terakhir al-ilah, itu kesamaan alasan antara asal dan jauh atau cabang yang merupakan atribut yang ditemukan di asal. Dengan adanya atribut itu, asal memiliki hukum, dan dengan sifat itu ada cabang yang disamakan dengan hukum asal. Yang berikutnya tentang kedudukan kias. Kedudukan kias sebagai sumber hukum Islam itu merupakan hukum Islam yang mutafak dan telah diterapkan yang telah disepakati oleh para ulama sebagai hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran. Kias berfungsi untuk menetapkan hukum Islam yang belum ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menyamakan dengan hukum yang ada. Yang berikutnya syarat-syarat kias, yaitu asal dan hukumnya hendaklah ada dari keterangan syara, yaitu yang telah tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, hendaklah asal itu satu perkara yang termasuk perkara-perkara yang dapat dipikirkan oleh akal atau sebab-sebabnya. Yang berikutnya, hendaklah sebab-sebab yang ada pada asal itu ada pula pada fara atau cabang. Yang berikutnya, janganlah cabang itu sesudah mempunyai hukum sendiri sebelum diberi hukum dengan kias. Yang terakhir, sesudah diberi hukum dengan kias, janganlah cabang bertentangan dengan hukum yang lain. Yang terakhir itu tentang macam-macam kias. Macam-macam kias yaitu kias terbagi menjadi 5. Yang pertama kias aula, kias masawi, kias al-adwan, kias dilala, dan kias syibhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.